dari bibir, hati dan pikiran hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang mengendalikan ibadah sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya bisa kembali. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita tahu hari-hari ini masih di dalam suasana kebangkitan Yesus Kristus, bahwa setelah Ia bangkit, Dia tidak langsung meninggalkan murid dan terangkat ke surga. Tetapi setelah Ia bangkit, Dia masih memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Dia berikan di murid-muridnya untuk tidak lagi ragu akan kebangkitannya, untuk tidak lagi sanksi terhadap kebangkitan Yesus. Walaupun hal itu tidaklah semudah itu murid-murid itu untuk percaya. Namun kita lihat di sini kesungguhan lebih lagi Yesus untuk terus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-murid, supaya murid-murid tidak lagi bimbang, supaya murid-murid tidak lagi takut dengan apapun, sebab Yesus telah bangkit. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sungguh-sungguh kita harus memaknai, mengerti betapa kebangkitan Tuhan kita Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan kembali di dalam Yohanes pasalnya yang 21. Yohanes pasal ke-21, kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai 7. Ya. Yesus menampakkan diri kepada muridnya di pantai danau Tiberias. Menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu Simon Petrus, Thomas, dan Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zeus, dan dua muridnya yang lain. Kata Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepada kami juga. Mereka berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Anak, ada mempunyai lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah dalammu di sebelah kanan kamu, maka akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan tidak dapat menariknya lagi karena ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam dan firman. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya lanjutkan bahwa ketika Yesus dari kuburnya, dari alam kematian, kemudian Yesus terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tidak hanya sekali, tetapi secara berulang-ulang. Nah, kita lihat di sini bahwa murid-murid pada waktu itu ternyata tidak semudah itu bisa mengenal Yesus. Tidak segampang itu kemudian ia percaya pada Yesus. Apa yang membuat murid-murid itu sulit percaya kepada Yesus? Mari kita sampaikan bahwa salah satu yang membuat murid-murid itu sulit percaya kepada Yesus adalah
hati kecewa. Hati terluka, merasa dilukai oleh Yesus, merasa dikecewakan oleh pemimpinnya, merasa terluka karena ucapan gembalanya. Itulah yang kemudian membuat mereka kecewa. Kecewa ketika harapan-harapan mereka tidak sesuai dengan keinginan. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan saat-saat ini, kekecewaan itu sangat-sangat mudah menguasai hati kita. Kekecewaan itu sangat-sangat berpotensi yang kemudian kita tidak lagi mengarahkan hati kita kepada suara Tuhan. Dan saat ini ayat pembacaan kita bahwa Yesus saat itu berdiri sebagai guru mereka. Yesus berdiri sebagai gembala mereka. Tetapi murid-murid itu ternyata tersakiti. Karena apa? Keputusan Yesus membuat mereka kecewa. Apa yang menjadi keputusan Yesus? Keputusan Yesus adalah Dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan hidupnya untuk mati. Yang pada waktu itu murid-muridnya nggak menginginkan. Murid-murid itu menginginkan Yesus nantinya kemudian jadi raja. Murid-murid itu menginginkan supaya Yesus itu membebaskan mereka dari ketakutan karena perbudakan tentara Romawi. Inilah yang menjadi harapan mereka. Harapan-harapan yang kemudian memunculkan kekecewaan dalam hati mereka. Keputusan gembala tidak ia terima. Membangun sebuah argumen sendiri. Oh, ini yang benar. Yesus yang salah, gembala yang salah, yang benar itu ya ini. Sehingga kemudian menjadi kecewa. Kemudian menjadi terluka hatinya. Ketika hati sudah terluka, sulit untuk percaya, Bapak Ibu. Ini yang sering juga terjadi di dalam gereja Tuhan. Ketika seorang gembala ngomong mungkin tidak sesuai dengan harapan, menjadi kecewa, menjadi bersungut-sungut. Kenapa begitu? Harusnya begini, harusnya Yesus itu tetap hidup. Tidak sampai di situ, terkadang kita kemudian menceritakan gembala kita kepada orang lain, menggosipkan hari kambing hitam, mulai ribut. Apa sama dengan murid-murid Yesus? Hati sudah mulai tidak tenang. Masalah sudah bisa menjadi. Bagaimana jemaat tidak lagi percaya kepada gembalanya. Cerita sana cerita sini, boleh nggak cerita hal itu? Boleh nggak kita cerita kejelekan gembala? Nggak boleh. Yang kita anggap ya jelek, si A cerita ini, keluarga ini cerita ini. Inilah hal-hal yang harus kita hindari di dalam jemaat Tuhan. Kalau kita masih memiliki sikap-sikap seperti ini,
sulit untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Jemaat satu cerita ini, contoh mungkin di dalam gereja, Bu Wandi cerita sama Bu Gatot, Bu Gatot cerita sama Bu Mariati cerita sama Mbak Indah cerita sama Bu Marti cerita sama Pak Ronald cerita sama Bu Tarmi. Boleh enggak? Ya boleh. Sama seperti yang terjadi di dalam murid-murid Yesus. Ketika gembala memutuskan untuk menyerahkan hidupnya, ketika Yesus memutuskan untuk tidak memberi perlawanan, murid-muridnya kecewa, merasa lebih bisa. Kenapa kok Yesus gak melawan saja? Jangan sampai hal itu terjadi di tengah-tengah kita. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Akan menghambat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hal itu berkembang terus di dalam pelayanan, selalu mencari kambing hitam dan lain sebagainya, kita harus berhati-hati. Karena menceritakan apapun keadaan kondisi seorang gembala, jemaat tidak boleh seperti itu. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 18. Kejadian pasal yang ke-9, kita baca mulai ayat 18 sampai 25. Kejadian pasal Tentang anak-anak Nuh. Kejadian pasal 9 Ayat 18 sampai ayat 25. sampai ayat 25. Iya. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak yang keluar dari Korah adalah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini tentang anak-anak Nuh. Ada berapa anak-anak Nuh? Ada 3. Sem, Ham itu dikatakan Kanaan, bapak Kanaan. Kemudian Yafet. Nah, pada waktu mereka setelah keluar dari Batra, kemudian Nuh itu bertani. Dia memiliki kebun anggur. Nah, pada waktu anggurnya itu sudah waktunya panen, tanpa ia sadari, Nuh itu kemudian kebablasan, saudara.
Dia minum sepuas-puasnya. Dia minum tanpa berpikir tentang dampak yang akan ia terima, yang ia rasakan. Kemudian apa? Mabuk. Dia sangat serakah, dia sangat boleh dikatakan jatuh di dalam hal yang salah. Karena yang namanya mabuk itu sesuatu yang sesuatu yang salah. Mana mabuk dibenarkan oleh Tuhan? Nah, pada waktu dia mabuk, dia di dalam kemahnya dengan bertelanjang dada. Karena dia gak sadar. Dia gak sadarkan diri lagi. Yang kemudian Ham datang, bapak Kanaan itu datang melihat aurat ayahnya, melihat aib orang tuanya. Apa yang ia lakukan? Dia tidak menutupi aurat atau aib ayahnya itu, justru apa? Diceritakan kepada yang lain. Nuh di sini sebagai gembala mereka. Bukannya ia tutupi kemaluan itu, bukannya tidak ditutup rapat aib itu, tetapi diceritakan. Banyak hal itu terjadi di dalam gereja. Ketika melihat celah dari gembalanya diceritakan sesama jemaat. Setelah Nuh tahu hal itu, apa yang dilakukannya? Terkutuklah engkau Kanaan dan memberkati Sem dan Yafet. Jadi orang yang menutupi kesalahan orang lain, orang tuanya, gembalanya, Alkitab berkata diberkatilah engkau. Baca ayat selanjutnya, firman Tuhan mengatakan begini. Sem dan Yafet kemudian diberkati oleh Nuh. Tetapi Kanaan yang memilih menceritakan aib ayahnya dikutuk oleh Tuhan. Nuh itu sendiri. Jadi dalam kehidupan sebagai dalam pelayanan kita tergembala, sepenuhnya kita memberi kepemimpinan hidup kita kepada pemimpin yang ada tersebut. Jangan kemudian kita berupaya sibuk mencari hal-hal yang lain, menceritakan oh ini itu dan lain sebagainya. Kasihan gembalamu. Jadi gembala itu bukan pilihan. Lihatlah STT di luar sana, banyak STT ditutup karena nggak mau orang sekolah di sana. Karena jadi gembala itu hanya panggilan Tuhan. Nggak ada orang yang mau jadi gembala, nggak ada orang yang mau jadi STT. Hanya panggilan Tuhan saja. Tempat saya lulus berapa tahun sudah tutup. Kenapa? Nggak ada siswanya. Sekolah-sekolah tinggi yang lain yang umum, yang daftar ratusan sampai ribuan, tetapi STT ditutup. Kalau kita selalu melihat kekurangan dan kekurangan, ya coba jadi gembala dua minggu atau 1 tahun. Enaknya opo. Khotbah di sini itu penyangkalan diri loh Bapak Ibu. Bukan karena kami pintar, ya sama dengan Bapak Ibu, punya keterbatasan di dalam berpikir. Hanya Roh Kudus yang memampukan. Salah sedikit cerita ini
Itu ada lagi yang lagi viral di media sosial, kesalahan dari Pak Gilbert. Kolom komentarnya dasar gembala memakan persembahan perpuluhan jemaat dimakan. Loh, baca Alkitab, persembahan perpuluhan itu miliknya, haknya Lewi yang melayani di dalam bait Allah. Kenapa kok jadi masalah? Alkitab memang menuliskan demikian. Orang Lewi, suku Lewi itu nggak dapat warisan ketika Kanaan dibagi, karena milik pusakanya adalah Tuhan. Kenapa kalau ada salah sedikit kok sudah di kemana-mana? Ya kasihan pendetanya. Banyak, saya mau katakan banyak orang nggak mau jadi gembala. Lihat aja tuh GKJ, sampai sekarang belum ada gembala. Lamar sana. Udah berapa gembalanya selalu gagal. Sampai hari ini ada yang baru apa namanya siapa itu Japra apa siapa? Jaja. Itu baru lulus. Gereja kekurangan gembala, tetapi jemaat kok, umat Tuhan kok sak penake dhewe ngomong sama gembala. Ya kalau kamu lebih baik jadi gembala. Kalau memang itu enak atau gampang, itu penyangkalan diri Bapak Ibu. Saudara boleh bayangkan, semua tanggung jawab semuanya ke gembala. Ada ini gembala, penyerahan anak ke gembala, baptisan ke gembala, pernikahan ke gembala, meninggal gembala juga. Tapi kadang kita nggak mikir sampai ke sana. Tanggung jawab seorang gembala itu nggak sesuai sebenarnya apa yang diterima. Tapi mereka terima dengan ucapan syukur berkat Tuhan. Nah, kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita berjemaat, hati-hati kita itu. Karena kemudian membuat kita akan sulit lagi mengenal kebenaran itu. Harusnya ada masalah, ada persoalan yang terjadi. Harusnya itu menjadi jembatan kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Aku punya masalah dengan Bapak ini. Jangan dimusuhi Bapak ini, tetapi biarlah masalah itu menjadi jembatan bagi saya untuk langsung berhubungan dengan Tuhan. Saya sangat diberkati kesaksian seorang artis yang namanya Nafa Urba. Pada waktu dia tahu suaminya selingkuh, betul-betul dia